Selamat datang di Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hits. Oke, di episode kali ini, di episode ke-13, kita kedatangan tamu sangat luar biasa. Beliau adalah Pak Marianto. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Marianto ini adalah sebagai orang perintis Puskesmas Permata Kecubung ini. Selamat datang Pak Marianto di studio Prognosis Podcast dan selamat datang kembali di Puskesmas Permata Kecubung. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh Pak, mungkin Bapak bisa menyapa-nyapa terlebih dahulu, terutama masyarakat di Permata Kecubung ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutannya, dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Puskesmas Permata Kecubung yang telah memberi kepercayaan kepada saya, dan saya ucapkan selamat kepada Puskesmas Permata Kecubung sepeninggal saya bertambah maju lah istilahnya. Itu semua karena fondasi yang ditanamkan oleh Bapak. Mungkin dijelaskan sedikit Pak bahwa bidang Bapak saat ini atau tugas saat ini di mana Pak? Ya, sejak 2021 ya Pak, Februari rasanya. Ditarik ke dinas sebagai kasih P2M, dan itu memang banyak masyarakat tidak tahu kalau saya pindah ke Sukamara ke dinas kesehatan. Nah, masalah masyarakat tahunya Pak Marianto masih di Sukamara atau di Ajang, di kawasan Ajang, karena begitu pengabdian saya begitu lama di Ajang itu sampai sekitar, saya lupa lah kalau sudah sekian lama bekerja itu. Memang itu permintaan saya waktu itu. Belum mau dipindahkan ke dinas. Waktu zamannya Pak Bupati Ahmad Dirman itu saya ditawari juga, cuma belum mau. Belum udah nyaman di sini ya Pak ya. Itu. Baik Pak, terkait bidang yang saat ini Bapak jabati di Dinas Kesehatan itu berkaitan dengan epidemiologi ya Pak, penyebaran penyakit. Trennya saat ini bahwa di Kecamatan Permata Kecubung sendiri bahwa penyakit yang menular itu cenderung turun, tapi yang menaik ini yang sifatnya penyakit regeneratif seperti hipertensi dan DM. Nah, sebagai seorang epidemiologi di Dinas Kesehatan, bagaimana pandangan Bapak tren seperti ini Pak? Ya, itu memang di masyarakat memang terjadi dari penyakit-penyakit yang karena cuaca mulai meningkat, kemudian penyakit yang karena degeneratif karena adanya itu timbul, adanya degeneratif tadi mulai timbul, ditangani langsung. Sekarang dipisahkan dari penyakit menular kepada penyakit tidak menular. Nah, seperti hipertensi itu kan penyakit tidak menular. Karena lebih ke gaya hidup ya Pak ya? Ke gaya hidup. Itu sekarang dipisahkan lagi. Dulu P2M itu semua dari penyakit tidak menular ke sampai menular itu ditangani langsung. Sekarang dipisahkan. Jadi ada yang penyakit tidak menular, ada yang menular. Kalau penyakit yang menular itu sekarang rata-rata sudah ditangani, kita kembalikan ke puskesmas yang lebih cepat, lebih dekat lah ke masyarakatnya tuh. Kalau dari dinas lumayan lagi menunggu lagi. Nah, itu. Oke, kita kembali lagi ke tema awal tadi ya Pak, membangun fondasi kesehatan. Seperti yang kita ketahui, Bapak sudah merintis terlebih dahulu puskesmas ini dari tahun berapa Pak itu Pak? 2008. Karena sebelumnya pemekaran dari Puskesmas Baleriam ya Pak. Baik, Bapak bisa nggak ceritakan sedikit Pak bagaimana pengalaman saat itu membangun fondasi puskesmas ini sampai menjadi saat ini, tentunya itu semua nilai-nilai yang sudah Bapak tanamkan selama itu. Ya, itu saya dapat dari pengalaman studi banding, melihat puskesmas di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Timur, kemudian di Banjarbaru, kita terapkan di sini. Sedikit-sedikit kita mengakses mereka. Ini ada semacam yang dicontoh seperti itu ya Pak ya? Jadi kita terapkan ini di Kalimantan, khususnya di Sukamara nih. Kita bentuk puskesmas itu seperti di kota lah gitu. Itu bagaimana bentuk dalam
puskesmasnya seperti ini, di luarnya seperti ini bentuknya, kita sedikit meniru lah dari hasil dari hasil studi banding itu kita tiru mereka tuh gitu. Baik, terkait nilai-nilai yang ditanamkan itu tidak hanya sebatas kita membangun benda mati ya Pak, seperti bangunan yang dirubah seperti ini, cuma ada nilai-nilai yang ditanamkan Pak Marianto di sini, kedisiplinan. Jadi rata-rata teman-teman yang di sini yang pernah dikomandoi oleh Pak Marianto semuanya itu rata-rata yaitu disiplin semua karena sudah ditanamkan nilai dari awal itu tadi Pak. Ya, itu ya pertama kita berpegang ke peraturan perundang-undangan, kalau jam kerja sekian, kalau izin sekian, sekian. Ada aturannya semua ya Pak. Kita terapkan. Enggak ya saya bikin aturan sendiri enggak gitu. Itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, perda yang di Sukamara. Oh, PNS jam sekian masuknya, pulang jam sekian. Oh, jaga jam sekian, pulang jam sekian. Dan itu kita bawa sampai saat ini Pak. Itu kalau bisa diteruskan, lanjutkan ya Pak, supaya puskesmas ini berjalan supaya baik. Beberapa waktu lalu kita baru saja menjalani proses reakreditasi Pak, dan hasilnya pun ya bisa dikatakan maksimal. Kita sudah bisa meraih nilai tertinggi di dalam reakreditasi itu paripurna Pak. Nah, dengan status paripurna ini sendiri, ke depan kira-kira strategi seperti apa nih Pak agar Puskesmas Permata Kecubung ini jadi trennya tetap naik terus seperti itu Pak? Yaitu predikat paripurna itu ya pertama-tama saya ucapkan sangat bangga lah, ucapan hebat lah Puskesmas Permata Kecubung bisa sampai paripurna. Untuk menjadi beban yang tertanam di semua staf itu, karena kita punya predikat paripurna, kita pegang. Ke depan itu harus kita pegang. Oh, kita nih predikat puskesmas kita nih punya predikat paripurna. Bagaimana kita memegang paripurna itu? Nah, itu. Kalau di Kobar kita contoh kayak puskesmas Pangkalan Lada kita. Bagaimana kalau kurang pelayanan bagaimana? Itu bisa mencontoh ke sana bagaimana kekurangan kita. Karena paripurna itu lumayan menyandang berat ya Pak, berat, mempertahankan predikat paripurna itu lumayan berat itu. Baik, salah satu cara kami untuk terus meningkatkan pelayanan itu tadi yaitu kami bentuknya sebuah inovasi agar kerjaan itu tidak monoton Pak. Seperti contoh untuk menyebarluaskan misalnya penyuluhan, selain dengan cara konvensional kita penyuluhan, juga kita lakukan melalui seperti inovasi saat ini kita membuat podcast Pak, yaitu Prognosis Podcast ini. Nah, terkait podcast ini, Prognosis Podcast ini, bagaimana pendapat Bapak? Udah tepatkah strategi seperti ini Pak? Kalau menurut saya memang sangat inovatif lah podcast ini. Sangat baik untuk ke depan, untuk mempromosikan lebih kesehatan, untuk informasi kepada masyarakat supaya lebih tahu tentang kesehatan, tentang pelayanan kesehatan, karena di masyarakat ini kadang-kadang kalau lemah informasi kita ke pribadi, ke pribadi. Kalau lewat podcast ini kan mereka lebih tahu, lebih luas lebih luas ke mencakup semua kalangan masyarakat. Oh, di Puskesmas Permata Kecubung ada fisioterapi, ada punya fisioterapi, di lain tidak punya. Nah, itu salah satu kelebihan. Itu salah satu inovasi dan kelebihan yang bisa kita buat. Ada punya apa yang di tempat lain belum ada. Itu baru kita yang podcast ini baru Permata Kecubung yang punya ide nih. Ini ditingkatkan. Seperti kita ketahui, semua alat ini Pak kita adakan secara swadaya, tidak ada membebani sepeser pun uang puskesmas. Jadi kita membuat proposal, urunan dari teman-teman dan dukungan lintas sektor luar biasa. Seperti ada beberapa apotik di sini, misalnya, kami sumbang mic, kami sumbang kamera, sumbang dan lain sebagainya. Itu kerjasama bersama, gotong royong di sini Pak. Itu sudah luar biasa itu. Jadi kalau bisa Puskesmas memikirkan juga dalam bentuk podcast ini ditingkatkan lah. Apanya yang kurang, dipenuhi. Dari mana sumber dana yang sah lah. Sponsor yang tidak mengikat. Sponsor yang tidak mengikat itu dibuat yang lebih itu. Supaya kalau namanya kita ke
media sosial ini kan lebih karena trennya saat ini memang di era digital dan kita ketahui juga seluruh desa di Permata Kecubung ini sudah tidak ada lagi yang tidak ada sinyal, semuanya ada semua sinyal. Jadi sinyal ada. Potensi untuk menggunakan handphone itu ada semua. Tinggal kita bagaimana mengedukasi mereka. Mau nggak mereka memanfaatkan teknologi itu tadi. Salah satunya yang mendorong kami bahwa podcast ini strategi yang tepat kira-kira. Jadi seperti itu, Pak. Pertanyaan terakhir menjadi pertanyaan penutup kita di podcast kali ini, Pak. Kira-kira nih, Pak, kita berandai-andai. Seandainya ada kesempatan Bapak kembali lagi ke sini, kira-kira bersedia tidak, Pak? Kalau bisa, ya jangan. Jangan katanya, berarti nggak mau lagi, Pak Marianto. Bukan tidak mau. Kalau saya kembali, kapan bisa berkembang puskesmas Ajang gitu? Harus berkembang, Permata Kecubung berkembang lagi menjadi yang lebih tinggi lagi lah. Dengan pendidikan paripurna, dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Inovasi lainnya inovasi lain itu lebih kita tingkatkan lagi. Itu. Jadi kalau bisa bagaimana lah setiap staf itu untuk punya rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Saya seorang perawat, saya seorang fisioterapi, saya seorang apoteker, itu lebih tanggung jawab terhadap tugasnya. Baik, nilai-nilai yang ada saat ini terus terang ini semua karena fondasi yang sudah Bapak tanamkan, Pak. Jadi capaian-capaian Puskesmas Permata Kecubung saat ini tidak lepas dari apa yang sudah Bapak tanam terlebih dahulu. Juga sebenarnya Pak Heri itu inovasi ini timbul karena adanya suatu pemikiran yang positif lah. Bagaimana memajukan suatu instansi itu supaya maju. Puskesmas ini supaya maju apa yang kita buat. Kalau bisa semasa saya dulu radio FM. Dulu trennya radio ya, Pak. Trennya dulu radio FM. Selanjutnya belum ada inovasi yang lain. Inovasi hanya pelayanan, belum ada. Nah, itu masuk skala nasional dan juara di tingkat nasional. Nah, dengan podcast ini, adanya podcast salah satu ini, saya kira puskesmas belum ada yang itu salah satu nilai plus di puskesmas ini ya, Pak. Baik, mudahan juga ke depan nanti podcast ini juga bisa mewakili puskesmas ini untuk menjadi inovasi terbaik sampai tingkat nasional begitu ya, Pak. Baik, sekali lagi kami terima kasih ya, Pak, sudah bersedia hadir jauh-jauh dari Sukamara datang ke Permata Kecubung ini. Mungkin ke depannya, Pak, apabila kami minta lagi datang ke sini untuk menjadi narasumber, bersedia ya, Pak ya? Bisa aja. Baik, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi di Prognosis episode selanjutnya. Prognosis Podcast, Perfect Voice and Stay Access.